Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in absa'in akta'in. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dan mereka semuanya. Berharap semoga yang sakit di antara kita dan mereka, Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya, baik lahir maupun batin. Dan yang sedang sulit, Allah segera berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Kita juga mohon kepadanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi Ajma'in. ajma'in. Ayo ikhwan wa akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan thaniyatan fi hadhil laylah. Istimrari darsina fi darsi al-uslubil arabi. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab khusus tentang uslub bahasa Arab. Waqad ta'allamna fil usbu' al-madi darsana fi takwini al-jumlah fi takwini al-jumal min al-uslub. Di antara manusia ada yang memiliki, ada kalimat itu ya. Dan saya pikir bahasan tentang di antara manusia, di antara kita, di antara pelajar, di antara para pedagang dan sebagainya, ada yang atau ada yang memiliki, sudah cukup untuk malam hari ini. Nah, oleh karena itu kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan bahasan berikutnya. Dan saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Semakin lama semakin menarik pelajaran tentang uslub dan semakin memberikan kepada kita banyak jalan untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab menggunakan uslub Arabi. Baik, ana awaddu an aktuba al-yawma wat tarikh alladhi nahnu fihi. Al-an yawmul ahad. Yaumul Ahad. Al-tarikh Ada al-hadi ashar. Al-tarikh al-hadi ashar min Yanayir sanat 2026 miladiyatan. Yawm al-ahad at-tarikh al-hadi ashara min Yanayir sanat 2026 miladiyatan. Darsuna al-an al-uslubul arabi. Pelajaran kita malam hari ini adalah al-uslubul arabi, yakni uslub berbahasa Arab atau uslub tentang bahasa Arab. Al-uslubul arabiyyu. Hadza huwa darsuna fi hadhihi al-lailah. طيب أنا أفتح الصفحة بعدها وهي الصفحة الثانية. أنا أريد أن أكتب لكم al-jumlah al-Indonesia. Saya akan buat kalimat berbahasa Indonesia. Oke. Di sini mereka memiliki buku yang banyak. Di antara mereka, oke. Di antara mereka ada yang memiliki 4 buku, 6 buku, dan sebagainya. Oke. Oke. Apa yang murid-murid itu punyai atau miliki? Apa yang murid-murid itu punyai ya, atau apa yang murid-murid itu miliki. Nah, ini bagaimanakah ungkapan dalam bahasa Arabnya? Nah, apa itu bahasa Arabnya? Maza. Kemudian di sini ada kata mempunyai atau punyai. Nah, bahasa Arabnya harus ada li. Sedangkan murid-murid bahasa Arabnya adalah jamak dari talibun. Talibun, talibani, tullabun, atau tilmidun, tilmidani, talamidu. Jadi apa yang murid-murid itu punyai, bahasa Arabnya adalah madza littullabi. Simple. Madza littullabi. Begini saja. Kalau kita mengatakan apa yang mereka punyai, apa yang mereka punyai atau miliki, bahasa Arabnya tinggal kita gunakan domir. Madza lahum. Udah.
sangat mudah. Ini sebenarnya bahasa ini ada dalam kitab Al-Ajib jilid yang pertama ya, jilid yang pertama buku Al-Ajib yang berwarna hijau. Terus kita bawa ke dalam bahasa uslub lebih spesifik lagi. Nah, untuk ungkapan ini sangat mudah, jadi ini kita langsung lewat saja. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Mereka memiliki buku bacaan yang banyak. Nah, ini pelajaran baru. Mereka memiliki buku bacaan yang banyak. Mereka memiliki atau mempunyai buku bacaan yang banyak. Ini saya perlu beri contoh dulu ya. Mereka memiliki buku bacaan yang banyak. Nah, mereka berarti hum. Memiliki berarti huruf lam atau li. Jadi lahum. Nah, ini buku bacaan itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arabnya buku kitabun. Nah, karena bukunya banyak, maka kita gunakan jamak. Jamak dari kitabun adalah kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Seperti halnya khimarun, khimaroni, humur. Kitabun, kitabani, kutubun, sitarun, sitaroni, suturun. Nah, bacaan bahasa Arabnya qiraatun. Qiraatun. Jadi kitabun atau kutubun buku-buku, bacaan qiraatun. Sekarang kita gabungkan buku bacaan. Bagaimana ungkapannya? Nah, berarti buku bacaan itu menggunakan format atau susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Kitab Jadi buku bacaan bahasa Arabnya adalah kutubul qiraat. qiraat ya. Kutubul qiraat. Kutubul qiraat. Qiraat. Qiraati atau qiraata? Bimudaf. Qiraati. Qiraati. Kenapa dibaca ti? Karena menjadi mudhof Mudhaf ilaih. ilaih. Oke ya. Jadi buku bacaan itu bahasa Arabnya adalah kutubul qiraati. Kalau banyak kutubnya. Kalau satu berarti kitabul qiraati, buku bacaan. Nah, terus berikutnya ada kata yang banyak. Nah, kalau ada kata yang ini berarti menggunakan naat. Naat. Naat berarti Qiraatun kasiratun. Kasirun. Kasiratun lah. bahasa Arabnya kasirun. Kasirun. Nah, kasirun kan kata sifat. Iya. Ya. Terus ini ada kata yang, maka kata kasirun harus ditempatkan sebagai naat. Naatnya untuk siapa? Naatnya Qiraat. untuk buku bacaan. Bacaan. Nah, buku bacaan kan idhofah. Ya. Yang banyak naat man'ut. Nah, berarti ini menggabungkan antara naat dengan idhofah. Bagaimanakah caranya? Nah, ini kita akan bahas. Nah, baik. Mereka memiliki lahum ya. Buku bacaan Lahum. Lahum Lahum. ati kasirun. Nah, ini yang harus kita pelajari dan berlatih. Buku bacaan, buku-buku bacaan bahasa Arabnya kutubul Kutubul qiraat. qiraatun. Kutubul qiraat kan mudhof ilaih, betul? Iya, iya. Nah, terus ada kata yang banyak. Berarti yang banyak ini adalah naat. Naat untuk apa? Naat untuk kutubu al-qiraat. Yang banyak itu bukunya atau bacaannya? Bukunya. Yang banyak. Nah, kutubun jamak taksir kan? Ya. Jamak taksir muannas. Kalau jamak yang tidak berakal, Kullu jam'in ghairu akilin. Kasiratun. gimana lagunya? Kullu jam'in ghairi Ghairu akilin. wa annasun mufradun. Mufradun. Masih ingat kan? Itu Jadi dia our muannas lah. favorite song. Lagu favorit kita diantaranya itu. Kullu jam'in ghairi aqilin
muannatsun mufradun. Mufradun. Nah, karena kutubun itu jamak ghairi akil, maka kata sifatnya atau naatnya harus muannats mufrad. Banyak bahasa Arabnya kathirun. Kasirun. Kasiratun. Karena kutubun jamak maka menjadi kathiratun kan? Kasiratun. Ya. Oke, kathiratun. Nah, baik. Ini belum selesai. Bapak Ibu semua, kathiratun ini adalah naat bagi kutubul qiraati. Ya. Dan kutubul qiraati adalah idhofah. Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, Oke. kata kathiratun itu menyifati buku atau menyifati bacaan? Menyifati buku. Menyifati buku-buku. Ya. Ya. Nah, bagaimanakah cara membuat naat untuk idhofah? Bagaimanakah cara membuat naat untuk mudhof? Nah, perhatikan. Kutubu adalah jamak ghairu akil. Maka Oke. kata sifatnya atau naatnya harus muannats Muannas. mufrad. Muannas Hanya mufrad. kathiratun. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kathiratunnya ini beralif lam atau tidak beralif lam? Kasiratun. Tidak ada. Kenapa tidak? Kutubu ini kan man'utnya. Ya. Dan man'utnya itu kan kutubu ini mudhof. Nah, mudhof itu kan tidak boleh ada alif lam. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan naat untuk kata kutubu? Kutubu tidak ada alif lam. Lalu kata kathiratun apakah menggunakan alif lam ataukah tidak menggunakan alif lam? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Dia Banyak. mengikut Dia mengikut man'ut. Karena Naat mengikuti mengikut. kutubu, ya kan? Ya. Ya. Kutubu mudhof tidak diawali oleh alif lam. Nah, karena naat kathiratun itu naat bagi kutubu yang tidak ada alif lam, maka naatnya harus sama dengan kutubu, begitu kan? Ya. Nah. Nah, jadi kathiratun tidak ada alif lam ya? Tidak ada. Tetapi ingat Bapak Ibu semua, kutubul qiraati kutubu memang mudhof dan tidak ada alif lam. Qiraat itu Ingat, jadi Ingat-ingat setiap kata yang menjadi mudhof kepada ma'rifat dia jadi ma'rifat. berarti mudhof itu juga ma'rifat. Oh, oke. Hmm. Ada alif lam lah. Iya, kutubu mudhof. Karena dia mudhof maka tidak boleh ada alif lam di Ada awal. lam. Oke. Mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Tetapi ketika mudhof itu ketika mudhof itu diidofahkan kepada mudhof ilaih yang ma'rifat, maka Ya. mudhof juga menjadi ma'rifat. Dia tabi' lah, dia tabi'. Ya. Iya, al-qiraati kan mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, Kita ingat mudhof ilaih itu selalunya ma'rifat, biasanya selalu ma'rifat. Majority, mayoritas mudhof ilaih itu adalah ma'rifat. ya. Jadi, meskipun kutubu ini tidak diawali oleh alif lam, namun karena kutubu mudhof kepada al-qiraati yang ma'rifat, maka kutubu juga ma'rifat. Oke. Qiraat Meskipun dia. tidak ada alif lam. Oke. Kenapa kutubu tidak ada alif lam? Jawabannya mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Tetapi kenapa kutubu menjadi ma'rifat? Jawabannya adalah karena kutubu mudhof kepada kata ma'rifat. Ilaih. Setiap mudhof yang diidofahkan kepada ma'rifat, maka mudhof itu juga menjadi ma'rifat. Oke, automatically lah. Kesimpulannya jelas, kutubu ini adalah ma'rifat karena mudhof kepada ma'rifat. Oke, sampai sini? Oke. Karena kutubu al-qiraati, kata kutubunya itu ma'rifat, maka naat untuknya juga harus ma'rifat. Tabi' lah, ikut. Nah, kata Jadi, kafir mudhof tidak. jadi kutubul. 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 Bukan kutubul. Kata kasirotun ini mudhof tidak. Kasir. Kata kasirotun ini mudhof tidak. Kita akan kasiratun. Udah pilih lah, udah pilih. Boleh. Coba lihat kata kasirotun ini di bawah, ini mudhof tidak.
Mudhof bukan? Tidak, bukan. Tidak mudhof. Dia Sebab bukan kata mudhof. kasiratun kata terakhir. Hmm. Iya. Kalau mudhof kan berarti ada mudhof ilaih. Iya. Nah, kasiratun sesudahnya tidak ada kata lain kan? Naam. Tapi kasiratun bukan mudhof karena tidak diidofakan kepada kata sesudahnya. Kasiratun adalah kata yang terakhir. Hmm. Nah, karena kasiratun ini naat kepada kutubu yang Tubun. ma'rifat, maka kasiratun sebagai naatnya juga harus ma'rifat. Jadi Hmm. harus menggunakan alif lam. Alif lam. Dia tabik lah. Al-kasirat. Al-kasiratu bukan mudhof sehingga ma'rifatnya harus diawali oleh alif lam. Oke. Paham, Kalau Pak? mudhof, ma'rifatnya Kutubul tak qiraatun. diidofakan kepada ma'rifat. Tetapi karena kasiratun bukan mudhof, maka untuk menjadikan kata kasiratun menjadi ma'rifat, maka harus diawali oleh alif lam. Kasih roti. Makanya al-kasiro. Nah, sekarang Al-kasirah. harokat tamarbuto bagaimana? Ti. Al-kasiro kan naat kepada kutubu. Naam. Ya, kasiratan pada ketubuh. Al-kasiroti atau al-kasirotu nanti lihat. Al-kasiro ada alif lam karena marifat. Sama dengan kutubu yang marifat juga. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Ini harokat tamarbutoh pada al-kasirotu ini atau al-kasiroti ini kasroh, doma atau fathah? Kasroh. Kenapa kasroh? Ya ikut sebelah dia lah. Mana yang sebelahnya? Qiraati. Qiraati. Qirati. Tadi kita tanya, al-kasiro itu naat kepada kutubu atau naat kepada Kutubun. qirati? Pada ketubun. Kutubun. Yang banyak itu buku ataukah bacaan? Buku. Yang banyak itu buku, bukan bacaan. Nah, karena kutubu doma, maka naatnya juga harus Ma. Oke. naat itu tabi' mengikuti man'utnya. Man'utnya Kalau kutubu. man'utnya doma kutubu, maka naatnya juga doma. Kalau Oke. man'utnya fathah kutuba, maka naatnya juga fathah al-kasirota. Dan jika man'utnya kutubi kasroh, maka naatnya juga kasroh al-kasiroti. Nah, dan dalam kalimat ini kutubu berharokat doma. Maka yang banyak ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi al-kathiro. Kathiroti atau kathirota? Kathiratu. Al-kathirotu. Kenapa dibaca doma al-kathirotu? Ikut kutubu. Karena naat kepada kutubu, ikut kepada kutubu. Jadi bahasa Arabnya mereka memiliki buku bacaan yang banyak. Bahasa Arabnya adalah lahum kutubul qiraatil katsiratu. Nah, ini Ya, yang pelajaran kita malam hari ini menguatkan bahasan ini. Mungkin dulu sudah pernah kita pelajari sebelum ini atau dalam bahasan-bahasan sekilas, bahasan-bahasan singkat, misalnya dalam kajian linguistik Al-Qur'an ataupun hadis ataupun doa. Nah, tapi sekarang di pelajaran uslub ini kita ingin dalami ini lebih detail, lebih mendalam agar kita semuanya bisa. Ini contoh yang pertama. Nah, sekarang saya akan buat contoh yang lain. Masih tentang bahasan mengenai naat bagi idhofah. Saya akan buat kalimat yang lain. Misalnya begini. Apa tuh namanya? Madrasatu Madrasatul Lughah. Al-Jadidatu. Qoribatun. Coba Bapak Ibu tengok.
Madrasatul lughatil jadidatu qaribatun. Mana mubtada dalam kalimat ini? Manakah mubtada dari kalimat Madrasatul lughatil jadidatu qaribatun? Mubtadanya adalah Madrasatul lughatil jadidatu, 3 kata. Nah, kita susun. Mubtadanya terdiri dari madrasatu al-lughati, ini idhofah kan? Nah, idhofah itu terdiri dari madrasatu mudhof dan al-lughati mudhof ilaih. Ya kan? Oke. Nah, sedangkan al-jaridatu ini naat. Naat kepada apa? Naat kemana? Naat kepada madrasatu. Sekolah bahasa yang baru. Yang baru itu sekolah atau bahasa? Sekolahnya yang baru, bukan bahasanya. Maka meskipun al-lughati lebih dekat daripada al-jaridatu, tetapi al-lughati tidak cocok, tidak tepat menjadi man'ut bagi al-jaridatu. Yang lebih tepat menjadi man'ut bagi al-jaridatu adalah madrasatu, sekolah yang baru. Nah, karena idhofah maka kalimatnya Madrasatul lughati al-jadidatu, sekolah bahasa yang baru. Nah, ini Madrasatul lughati al-jadidatu, 3 kata ini adalah mubtada. Terdiri dari 3 kata yang mubtadaun. Lalu mana khabarnya? Ingat khabar itu selalunya kan nakiro ya. Qaribatun. Makanya qaribatun ini khabar. Karena dia tidak ada alif lam. Khabarun. Tapi nanti jika kita menuliskan Madrasatul lughatil jadidatu al-qaribatu, maka itu berarti belum ada khabar. Kalau kita tulis begini, misalnya ya, kalau misalnya saya tuliskan, saya tulis kecil saja di bawah, Madrasatu al-lughati al-jadidatu al-qaribatu. Nah, ungkapan Madrasatul lughatil jadidatul qaribatu ini berbeda dengan jumlah atau ayat yang di atasnya. Kalau yang di atas qaribatun nakiro, tidak ada alif lam. Sedangkan yang di bawah al-qaribatu, ini al-qaribatu ada alif lam. Nah, kalau yang di atas ini jumlahnya sudah mufidah, sudah sempurna, sudah lengkap, sudah komplit karena sudah ada mubtada dan sudah ada khabar. Mana mubtadanya? Untuk kalimat yang di atas mubtadanya adalah 3 kata, madrasatu al-lughati al-jadidatu, terdiri dari mudhof ilaih, madrasatu dan al-lughati, al-jadidatu naat bagi madrasatu. Sedangkan qaribatun adalah khobar dari kata atau dari mubtada sebelumnya. Dan cirinya khobar tidak ada alif lam, qaribatun. Sedangkan yang di bawahnya ini, madrasatul lughatil jadidatul qaribatu, ini belum ada kata nakirah sesudahnya. Karena belum ada kata nakirah sesudahnya, maka kalimat yang ada di bawah, yang warna ungu, Madrasatul lughatil jadidatul qaribatu, ini belum sempurna, belum mufidah, belum menjadi jumlatun mufidatun, karena belum ada khobar. Apa cirinya belum ada khobar? Cirinya adalah belum ada kata yang nakirah. Dan agar kalimat ini bisa menjadi sempurna, maka munculkan khobar. Bisa kalau menggunakan kata sifat, gunakan kata nakirah. Misalnya jamilatun. Tuh. Madrasatul lughatil jadidatul qaribatu jamilatun. Jamilatun itu khobar. Khobarnya terdiri dari khobarnya cirinya adalah nakirah, tidak ada alif lam. Sedangkan mubtadanya adalah kata sebelumnya, ada 4 kata. Madrasatu al-lughati al-jadidatu al-qaribatu. Madrasatu lughati mudhof ilaih, al-jadidatu naat yang pertama, al-qaribatu naat yang kedua. Jamilatun adalah khobar. Begitu. Sampai di sini dulu, barangkali Bapak Ibu ada soalan, silakan kita beri waktu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Qaribatun tu dia adalah zarfu zaman Ustaz.
Zarf. Zarf makan. Zarf. Qoribatun. Qoribatun bukan. Dia adalah adakah dia zaraf Ustaz? Qoribatun, qoribun itu kata sifat bukan dorob. Bila kalau kita jadikan dia zaraf yang masuk Ustaz? Kata qoribun bila dijadikan dorob begitu? Ya, yang mansub. Kalau bolehkah dia berada di dalam jumlah mubtada' wal khabar dan dia jadi mansub? Pertama yang harus kita pahami, qoribun itu adalah adalah sifat musyabbahah ya. Kata yang bermakna sifat. Nah, kalau kata yang bermakna sifat itu tidak menjadi dorob, tidak menjadi dorob zaman. Kabirun, jamilun, jadidun itu kata sifat. Nah, kata-kata sifat tidak menjadi dorob. Nah, bisa tidak, atau tadi Bulaya bertanya, bilakah kata qoribun menjadi dorob? Bilakah, kapankah menjadi dorob? Menjadi dorob zaman? Atau menjadi dorob makan? Saya tidak temukan ya kata qoribun menjadi dorob zaman atau dorob makan. Atau barangkali Bulala pernah menemukan qoribun menjadi dorob? Contohnya bagaimana? Kalau kita katakan madrasah itu jauh dari dekat dengan rumah saya. Sekolah itu dekat dengan rumah Sekolah saya. itu ya. Madrasatu qoribatun min baiti. Al-madrasatu qoribatun min baiti. Al-madrasatu mubtada. Qoribatun khobar. Min baiti jar majrur. Qoribatun dekat. Dia tak bisa jadi qoriban Ustaz. Sebab ini khobar. Oh. Okey. Khobar kan harus marfu, harus rafa. Marfu. Ya. Tidak bisa menjadi qoribatan. Oh. Sebab Saya apa? Sebab agak khobar kan harus rafa. rafa. Ya, betul. Begitu. Jadi kalau kita nak gunakan zarf zaman atau makan, maksudnya kalau dia dalam jumlah kalau kita nak letakkan dia sebagai dalam jumlah mubtada khabar, di situ dia mesti rafa', dia tak boleh jadi qariban atau ba'idan Ustaz. Baik. Ya. Kalau kita hendak membuat khobar terbuat dari dzorof, maka gunakan kata yang bermakna dzorof. Dan itu bukan kata qoribun atau ba'idun, bukan. Contohnya begini. Al-madrasatu misalnya ya, amama baiti itu. Al-madrasatu amama baiti. Al-madrasatu mubtada. Amama baiti khobar. Khobarnya terdiri dari amama dzorof makan, baiti mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih baiti terbuat dari dua kata, bait dan i. Bait adalah mudhof, i adalah mudhof ilaih. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, jumlahnya seperti ini khobarnya betul terbuat dari dzorof. Sebab apa? Sebab amama adalah dzorof makan. Karena dzorof makan, maka amama fathah. Amama tidak baca amamu. Begitu. Sedangkan kata qoribun, qoribatun, ba'idun, ba'idatun itu bukan dzorof, itu kata sifat. Dan ketika kata qoribun atau qoribatun menjadi khobar, maka khobarnya harus marfu. Dan ciri rafa'nya adalah dhamma karena terbuat dari kata sifat. Sedangkan amama baiti, amama itu dzorof. Dan dzorof itu selalu fathah, mansub. Tetapi dalam kalimat ini, amama baiti fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in. Amama baiti dalam posisi rafa, dalam posisi rafa dia adalah khabar dari al-madrasatu. Begitu Ibu Lela. Oh, jadi ba'id atau qarib tu dia adalah kata sifat, dia bukan
Zaraf Ustaz. bukan dorob. Kerana dia dekat atau jauh tu dia bukan zaraf. Ya, jauh dan dekat Makan. memang bermakna space, bermakna ruang, ya, bermakna tempat. Aha. Tetapi karena kata koribun itu sigotnya atau bentuk katanya itu bentuk isim fa'il yang bermakna kata sifat, maka dia bukan sebagai dorob. Seingat saya dorob tidak terbuat dari kata sifat. Oh, okey. Dorob itu tidak terbuat dari kata sifat. Coba kita tengok. Kita sebutkan dorob itu apa saja. Misalnya amama, apalagi Oh, Fauqa, holfa, apalagi tahta, waro'a, tahta. tahta, fauqo, Hmm. apalagi wasato, haula. Nah, ini semuanya tidak ada bermakna kata sifat. Amama di depan, di hadapan, holfa di belakang, waro'a di belakang, tahta di bawah, Bawah. fauqo di atas, wasato di tengah, haula di sekitar, baina di antara. Nah, ini semuanya bukan kata sifat. Dorob. Okey. Sedangkan koribun, ba'idun itu kata sifat sehingga tidak menjadi dorob. Okey. Oke ya Bu ya? Okay, baik, syukran Ustaz. Iya, Ustaz. baik. Jadi di Eh, sini semua amama tu semua dia mabni Ustaz. Ya, Dia- kalau dorob itu mabni ala fathi. Ya. Okay, Bukan mabni. Maaf, mansub ya, mansub. Mansub. Mansub, bukan mabni. Mansub itu berarti mu'rab. Mansub. Jadi selalu dorob itu dalam posisi nasab, mansubul. Okey. Oke. Bagaimana Ibu Sadia? Okey Ustaz. Yang al-madrasatu amama baiti ni, al-madrasatu ni sebagai mubtada, amama ni zaraf, baiti ni menjadi mudhaf ilahi, kemudian dia jadi mudhaf, ya jadi mudhaf ilahi. Boleh tak Ya. kita sebut dia punya khabar ni dalam bentuk jumlah ismiyah Ustaz? Khobarnya terbuat dari jumlah ismiyah? Bukan. Bukan, tak boleh ya. Kan khobarnya amama baiti. Yang Amama kalau baiti kita kan dorob dan mudhaf ilaih. yang Dan kalau setelah kita dorob mudhaf ilaih tidak ada kata yang lain. Sehingga bukan jumlah. yang boleh Amama kita baiti itu namanya syibhul jumlah. ibu jumlah. Okey, contohnya Ustaz? Ya ini amama baiti itu dorob. Ya. Baiti amama itu dorob, baitinya mudhaf ilaih. Nah, kalau kata terdiri dari mudhaf dan kalau ada rangkaian kata yang terdiri dari jar majrur atau dorob dan mudhaf ilaih, maka itu namanya syibhul jumlah, Ya. bukan jumlah. Jadi amama baiti bukan jumlah tetapi syibhul jumlah. Karena terdiri dari dorob dan mudhaf ilaih. Begitu. Ibu Sadia. Keren. Oke ya. Okey. Nah, oke. Adakah lagi soalan? Cukup? Oke, sudah cukup. Maafi. Kalau Ustaz, kalau dikata qarib min tu Ustaz, qarib min macam mana Ustaz? Kenapa Ibu? Dekat dari Ya, baik. itu boleh kata zaraf, cara makan. Tak. Satu dulu ya. Al-madrasatu qaribatun Qaribatun min. baiti. Al-madrasatu mubtada, qaribatun adalah khobarnya. Dan khobarnya terbuat dari isim yang bermakna sifat, bukan dorob. Karena qaribatun ini khobar marfu' wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sedangkan min baiti, min adalah huruf jar atau harfu jarin. Baiti adalah majrurun dan majrurnya terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Bait adalah mudhaf, i adalah mudhaf ilaih. Nah, min baiti apa kedudukannya? Tidak berkedudukan, cukup min huruf jar, baiti majrur. Dan khobar dari amal satu sesungguhnya adalah semua kata sesudahnya, yakni qaribatun min. Qaribatun. Jadi min bait ini keterangan tambahan bagi qaribatun, dekat dari rumahku.
Nah, dari rumahku itu keterangan bagi dekat, bagi qoribatun. Dan Bapak Ibu semua, dalam bahasa Arab itu kata-kata itu biasa diikuti oleh huruf jar tertentu. Kalau qoribatun harus diikuti oleh min. Qoribatun min baiti. Kalau ba'idatun atau ba'idun harus diikuti oleh an. Ya. An. Ba'idatun an baiti. Al-madrasatu qoribatun min baiti atau al-madrasatu ba'idatun an Baiti. baiti. Jadi bukan qoribatun an atau ba'idatun min, tidak boleh tertukar. Sebab apa? Sebab pasangan dari qoribatun atau qoribun adalah min. Dan pasangan dari ba'idun atau ba'idatun adalah an. Ini tidak boleh tertukar. Begitu, Ibu misalnya. Oke. Oke, Ibu sama, oke, sudah ya? Udah. Oke, Ustaz. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi soalan, saya akan lanjutkan yang tadi. Ya, Pak. Oke, baik Bapak semua begini. Tadi kita contohkan begini ya. Na'at digabungkan dengan idhofah. Tadi contohnya kutubul qiraati al-kathiratu. Nah, sekarang saya akan buat dua kalimat atau dua jumlah atau dua ayat sebagai perbandingan. Misalnya begini. Misalnya ya. Sebentar, Bapak Ibu semua apakah masih bisa mendengar suara saya? Ya, dengan Ustaz. Oke. Masih, ya. Kitabu, misalnya kitabu at-talibi al-jadidi jamilun. Coba Bapak Ibu tengok. Ini kalimat ini sudah sempurna karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Dan ini berarti adalah jumlatun ismiyatun. Jumlatun ismiyatun adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, manakah mubtadanya dan manakah khobarnya? Yang jelas khobarnya adalah jamilun. Kata nakiroh. Cirinya khobar kan kalau terbuat dari bukan jar majrur atau dzaraf, cirinya nakiroh kan? Cirinya nakiroh berarti tidak ada alif lam. Nah, karena dalam kalimat ini yang tidak diawali oleh alif lam adalah jamilun, maka khobar dari kalimat ini adalah kata jamilun. Lalu mana khobarnya? Khobarnya terdiri dari tiga kata, yakni kitabut talibi al-jadidu. Kitabu adalah mudhof, atau talibi adalah mudhof ilaih atau idhofah namanya ya, dua-dua kata ini. Lalu al-jadidu apa kedudukannya? Nat kemana? Nat untuk siapa? Kitab. Nat untuk kitab. Kitabu. Jadi nomor satu, kalimat nomor satu ini, kitabut talibi al-jadidu jamilun. Apa artinya? Artinya adalah Buku pelajar yang buku murid yang baru itu bagus. Yang baru itu murid atau buku? Buku. Yang baru itu adalah buku. Karena yang baru adalah buku dan buku kitabu harokatnya dhammah, i'rabnya rafa, marfu'. Maka na'at al-jadidu juga rafa. Dan ciri rafanya adalah dhammah. Nah, sekarang bandingkan dengan nomor 2. Boleh tidak kita mengatakan seperti ini? Kitabut talibi al-jadidi jamilun. Boleh tidak kita mengatakan begini? Kitabut talibi al-jadidi jamilun. Boleh tak? buku pelajar yang baru itu cantik. Boleh, Ustaz? Ya, tinggal kita tengok maknanya.
Kalau ayat yang pertama atau jumlah yang pertama nomor 1, kalimat yang pertama pada nomor 1, Kitab. Al-Jadid itu menyifati kitabu. Berarti yang baru itu kitab. Karena Al-Jadid menyifati kitab, maka harokatnya harus sama. Doma, doma. Kitabu, bu, doma. Al-Jadid, du, doma. Tetapi bisa jadi yang baru itu bukan kitab, bukan buku, tetapi murid. Kan boleh jadi ada murid yang baru di sebuah sekolah kan. Terutama pada masa awal-awal tahun belajar, kan ada banyak murid baru kan. Pelajar-pelajar baru masuk sekolah. Misalnya kelas 1. Nah, baru masuk hari ini masuk kelas hari ini. Nah, sebagai kelas 1, sebagai murid kelas 1, maka mereka adalah murid baru. Dan murid baru itu memiliki buku. Nah, sehingga bisa jadi ada murid yang baru memiliki buku. Makanya ungkapannya adalah Kitabut Thalibi Al-Jadidi. Buku murid yang baru itu bagus. Nah, kalau kita menjadikan Al-Jadidi sebagai naat bagi At-Thalibi, maka harokat Al-Jadid juga harus sama dengan At-Thalibi. Karena At-Thalibi majrur, mudhof ilaih, maka Al-Jadidi juga harus majrur, kasroh, karena sifat atau naat bagi At-Thalibi. Untuk kalimat seperti ini kita bisa membaca kata Al-Jadid, bisa Al-Jadidu, bisa Al-Jadidi, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maknanya. Tetapi kalau tadi kutubul kiroati ya, jadi kan kita cakap kutubul kiroati, al-kasiro, ini kan sama, mudhof ilaih juga, kutubul kiroati mudhof ilaih, al-kasirohnya adalah naat. Nah, kutubu jama' yang tidak berakal. Makanya muannas mufrad kan. Al-qiraati muannas. Sehingga al-kasiratu muannas itu bisa cocok untuk kutubu dan al-qiraati dari segi kata. Tetapi dari segi makna, kata al-kasiratu lebih tepat untuk al-qiraati atau lebih tepat untuk kutubu. Dari segi mana al-kasiratu lebih tepat atau lebih cocok untuk menjadi naat bagi kutubu. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa bedakan, bisa pastikan bahwa al-kasiratu adalah naat bagi kutubu, tidak mungkin al-qiraati. Contoh yang lainnya lagi misalnya madrasatul ustadzi. Al-Jamilatu. Sekolah guru yang cantik, yang baru, yang bagus. Yang bagus itu sekolah atau guru? Kalau di sini yang baru Sekolah. yang di sini yang bagus itu ada sekolah. Kenapa? Karena menurut satu muannas, al-jamilatu muannas. Sehingga al-jamilatu lebih tepat menjadi naat bagi madrasatu. Tetapi kalau kita buat kalimat begini, madrasatu al-ustadzi. Nah, terus selepas itu naatnya tidak ada tamar butoh. Tuh. Madrasatul ustadzi, maka al-jami al-jamilu atau al-jamili? Jamilu. Kenapa al-jamilu? Naat kepada madrasah, Ustaz. Al-jamil tidak ada tamar butoh. Yang paling bawah, nomor 2 ya, kalimat nomor 2 yang paling bawah, Madrasah. al-jamil tidak diikuti oleh tamar butoh. Maka al-jamil ini harokat al-jamili atau al-jamilu? Al-Jamili, Ustaz. Al-jamili kenapa? Mengikut Ustaz. Mengikut Ustazi. Karena naat kepada al-ustadzi. Ya. Mungkin tidak al-jamil naat kepada madrasatu? Tak mungkin. Tak Boleh. mungkin. Kenapa tak mungkin? Tak ada tak Pada naat pada Karena Ustazi. madrasatu muannas sedangkan al-jamil mudzakkar. Muzakkar. Tak cocok. Mudzakkar dan muannas tidak bisa bersatu kan? Ya. Maka kata al-jamil hanya cocok, hanya tepat
menjadi Pada- naat bagi al-ustadi. Ustaz. Nah, kalau yang seperti ini mudah kita memastikan harokatnya. Tinggal kita cek apakah sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannats. Sehingga kita bisa pastikan kata sifat atau naatnya itu man'ut kepada mudhof ataukah man'ut kepada mudhof ilaih. Kata al-jamil karena dia mudzakkar maka lebih tepat menjadi naat bagi al-ustadi yang merupakan mudhof ilaih. Sedangkan al-jamilatu yang di atasnya ini muannats, maka dia tepat atau lebih tepat menjadi naat bagi mana satu ya. Oke. Bentar, tadi sampai mana ya? Oh, halaman berapa ini sekarang? Halaman 7 ya, bukan surat 7. Terpicit tadi ya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada soalan lagi? Ustaz, kalau Gimana, kita Ibu? tak betul-betul Gimana? lihat, kalau tak betul-betul lihat pada syakelnya pasti tertipu ya Ustaz. Iya. Kena fokus dengan kalimat-kalimat muannas atau muzakkar, kemudian baris-baris baru kita dapat tentukan kedudukan. Betul tak Ustaz? Iya, betul. Maka untuk mengetahui naat itu harus perhatikan kesamaan dengan man'utnya. Naat selalu sama dengan man'ut, baik dalam hal mudzakkar maupun dalam hal muannats, baik dalam harokat dhamma, fathah maupun kasroh. Bahkan nanti harus sama juga dalam hal mufrad, musanna atau jamak. Oke, gitu. Sampai di sini apakah Bapak Ibu ada soalan lagi? Ustaz, Ya, Pak Haji Tahir bagaimana Pak Haji? bagaimana nak menterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara nombor 1 dengan nombor 2 tu? Baik. Kalimat yang di atas ini, nomor 1, kitabut thalibil jadidu jamilun. Terus yang nomor 2, kitabut thalibil jadidi jamilun. Bagaimanakah cara menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Coba, kalau menurut Pak Haji nomor 1, kalimat nomor 1 bagaimana terjemahan bahasa Indonesianya? Ha, Nomor 1, kitabut thalibil jadidu jamilun. Bagaimanakah terjemahan dalam bahasa Indonesia? kitab murid yang baru itu cantik. Kitab atau buku ya, kitab murid yang baru. Terus itu bagus. Bagus. Kitab murid yang baru itu bagus. Nah, ini Bukan kitab Ustaz. murid Kitab yang itu baru. bagus. Lalu kalau yang nomor 2 bagaimana kalimatnya? Kan yang atas tu Terjemahannya. kitab yang baru. Yang nomor 2, Yang nombor 2 kitab kitab murid yang baru juga. Bagus. Coba kita tengok. Kitabut thalibil jadidu jamilun. Kalimat pertama al-jadidu naat kepada kitabu. Jadi yang baru itu adalah kitab, buku. Lalu bagaimanakah terjemahannya? Nah, di sini kalimatnya terjemahannya adalah kitab murid yang baru itu bagus. Oke, kita pegang ini. Kitab murid yang baru itu bagus. Bahasa Indonesianya. Sekarang kita tengok yang nomor 2, kalimat nomor 2. Kitabut thalibi al-jadidi jamilun. Al-jadidi naat kepada thalibi. Berarti yang baru itu adalah murid. Nah, kita terjemahkan menjadi kitab murid yang baru itu bagus. Lalu apa bedanya? Apa bedanya dalam bahasa Indonesia ini terjemahannya? Kalimat pertama, kitab murid yang baru itu bagus. Yang kedua, kitab murid yang baru itu bagus. Tidak ada perbedaannya. Kalau lihat bahasa Indonesianya kita bisa bingung. Yang baru itu murid ataukah kitab? Nah, lalu bagaimana cara membedakan dalam terjemahan?
dua kalimat ini. Bagaimana cara membedakan dua kalimat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak sedikit orang yang mulai menerjemahkan dengan cara begini. Untuk nomor pertama, untuk kalimat yang pertama, karena al-jadidu itu naat kepada kitabu, maka terjemahannya sebagian orang Indonesia menerjemahkannya begini. Kitab baru, murid itu bagus. Tuh. Sebagian orang Indonesia ada yang menerjemahkan kalimat nomor 1 dengan cara seperti ini. Kitab baru, murid itu bagus. Jadi naatnya diterjemahkan langsung dengan man'utnya. Setelah man'utnya langsung. Al-jadidu pada kalimat nomor pertama ini naat kepada kitabu. Nah, maka dalam terjemahannya menjadi kitab baru, murid itu bagus. Ada yang menerjemahkan seperti ini. Ada, tapi tidak selalu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa saja salah paham ya, mana yang baru, mana yang mana yang baru tuh kita bisa salah paham. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita bisa tengok harokat, maka tidak akan salah paham. Kecuali kalau gundul. Nah, kalau gundul berarti kita harus tengok konteksnya. Yang konteks. Jadi, Pak Haji, untuk terjemahan dalam bahasa Indonesianya, kalimat yang pertama, sebagian orang Indonesia menerjemahkannya dengan naatnya diterjemahkan langsung setelah man'ut. Jadi kitab baru, murid itu bagus. Tetapi ini hanya sebagian saja yang menerjemahkan dengan cara begini. Namun sebagian yang lain tetap menerjemahkannya dengan kitab murid yang baru itu bagus. Hanya saja yang nomor 2 ini terjemahannya bisa tidak begitu fix ya, mana siapa yang baru. Ya, Ibu Umiman ini apa tadi? Sebentar saya tengok dulu. Coba menerjemahkan. Nomor 1, Ibu Umiman, kitab yang baru, murid itu bagus. Nomor 2, kitab murid yang baru itu bagus. Ya, nomor 1, kitab yang baru murid itu bagus. Ya, bisa dipahami. Tetapi kalau orang Indonesia, kalau saya tulis ya, akan saya coba salin. Yang Ibu Umiman tulis ini nomor 1 itu adalah kitab yang baru. Kitab yang baru, murid itu bagus. Ini bisa dipahami. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, nggak tahu kalau dalam bahasa Singapura atau Malaysia, kitab yang baru murid itu tidak digunakan. Sebab ini ada kata yang, kemudian sesudah barunya ada kata kata majemuk ya. Kata majemuk itu rangkaian kata dari kata kitab. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia tidak digunakan. Kitab yang baru murid itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah yangnya dibuang. Sehingga menjadi kitab baru murid itu bagus. Itu kalau dalam bahasa Indonesia yang selama ini saya ketahui. Jadi meskipun secara mana kita paham, tetapi secara redaksi dalam bahasa Indonesia itu tidak digunakan untuk terjemahan kitab yang baru murid itu bagus. Nah, adapun yang digunakan cukup kitab baru murid itu bagus, tidak ada yang. Begitu Umiman. Makasih ya sudah membuat gambaran. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Sudah Pak. cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, saya saya akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk berlatih dahulu, membuat kalimat yang menggabungkan naat dengan idofah. Lalu naatnya itu menjadi lalu naatnya itu man'ut kepada mudof. Latihannya begitu. Silakan Bapak Ibu semua, kita berlatih sekarang membuat kalimat yang di dalamnya ada gabungan antara idofah dan naat. Sedangkan naatnya man'ut kepada mudof.
Mudhofnya boleh berbentuk muzakkar, boleh berbentuk muannats, bebas. Asal tepat. Asal benar. Baik, silakan siapa yang nak coba untuk membuat kalimat dari rangkaian idhofah dan naat dengan khobarnya, mubtada khobar ya begitu. Silakan, siapa mau coba? Ustaz, saya cuba. Ya Ibu Salamah Harun, silakan Ibu. Lahunna Lahunna haqaibul yadi. lahunna Lahunna haqaibul. Beg tangan. Oke. Haqaibul Beg ya? yadi al-jamilatu. Lahunna haqaibul Yadi. Beg tangan, Ustaz. yadi. Oh, baik. Al-jamilatu. Al-jamilatu. Al-jamilatu naat kepada Naat kepada haqaibu. haqaib. Oke, betul ini. Lahunna haqaibul yadi al-jamilatu. Terjemahannya bagaimana Ibu Salama? Mereka, yakni perempuan, memiliki beg tangan yang cantik. Ya, begitu. Yang cantik itu tangannya ataukah bagnya? Bagnya yang cantik. Nah, bagnya. Kalau tangannya udah cantik dari dulu. Tinggal bagnya. Oke, bagus. Selamat Ibu Salama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berikutnya siapa lagi nak coba? Silakan kita buat lagi kalimat yang lain. Gabungan naat dengan idhofah. Saya cuba, Ustaz. Kepada naatnya itu menjadi naat kepada mudhof maksudnya. Ibu Zahra Ahmad silakan Ibu. Okey, saya cuba ya Ustaz Baitul Dukani. Baitud Dukani bagus, terus Al-Qadimu Kharabun. Ibu boleh diulangi Baitud Dukani. Baitud Dukani Al-Qadimu Al-Qadimu ada alif lam, oke. Terus Kharabun. apa? Rusak, hancur. Roboh. Sudah roboh. Oh, roboh. Nah, Kalau kharabun itu masdar ya. Kalau kata sifatnya bukan menggunakan isim masdar, tapi gunakan isim yang lain. Coba saya cek ya. Apakah menggunakan isim fa'il ataukah isim maf'ul ya? Bentar, minta waktu ya. Kalau kharabun itu masdar. Kharabun isim masdar. Jadi nanti maknanya adalah kerobohan. ya. Sedangkan yang dimaksud adalah roboh, berarti kata sifat. Nah, apa yang digunakan? Bentar, saya minta waktu. Khoroba. Nah, isim kata sifatnya. Bentar. Khoriba yakhrobu. Maknahu oke, khoriba al-baitu maknanya adalah telah roboh rumah. Berarti karena ini adalah isim adalah fi'il lazim, maka kata sifat dari khoriba yakhrobu itu khoribun, roboh. Bukan khorobun. Kalau khorobun itu isim masdar, artinya kerobohan. Khorobun kerobohan. Sedangkan roboh bahasa Arabnya menggunakan sigot isim fa'il. Kata khoriba yakhrobu, isim fa'ilnya adalah khoribun. Jadi baitud dukani laqadimu khoribun. Ya, bagus, selamat Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Baik, ada lagi siapa mau coba? Kita berlatih lagi. Nira cuba, Ustaz. Ibu Siti Munira, silakan. Kitu As-Samini. Bagaimana Ibu? Kitu kucing. Ya. Kucing? As-Samini. Apa itu? Gemuk? Gemuk. Gemuk itu kata sifat ya? Iya. Kata sifat boleh tidak menjadi mudhof ilaih? Tak boleh. Tak boleh, berarti tak boleh kita sebut kitus samini, tak boleh. Okey. Mudhof ilaih bukan kata sifat.
Okey, jadi kalau gitu Munira buat ketun saminon gitu. Maaf Ustaz. Nah, ketun Lobet, saminunat Ustaz. manut, tetapi belum ada mudhof ilainya. Yang kita minta Oh, adalah iya. mudhof ilaih dengan naat. Okey, Munira buat yang lain Oke. Ustaz sudah ya Ustaz. Aku Umarin Aku Umarin. Ammarin Ammar. saudaranya Ammar. Ya. Aku Ammarin, betul. Oke, terus. Fil ghurfatil kabirati. Aku Ammarin mudhof ilaih kan? Ya, betul. Oke, tadi Ibu cakap bagaimana? Aku Ammarin fil ghurfatil kabirati. Aku Ammarin fil ghurfatil kabirati. Coba kita lihat. Aku Ammarin, ini mudhof ilaih bukan? Betul. Betul. Aku mudhof, Ammarin mudhof ilaih kan? Mudah ilahi betul. Oke, terus fil Fil- ghurfatil kabirati fi huruf jar al ghurfati majrur al kabirati naat. Al kabirati naat kemana? Ke ghurfati. Al ghurfati. Hmm. Berarti al kabirati naat, al ghurfati man'ud. Man'ud. Ya. Nah, ini sesuai tidak dengan apa yang kita ingin buat? Bahwa yang kita buat adalah naat untuk idofah. Silakan al ghurfati apakah idofah? Ghurfati. Al ghurfati idofah bukan? Bukan. Bukan. Yang idofah mana? Yang Aku Ammar. betul. Yang idofah dalam kalimat ini nomor 3 itu aku Ammar. Ya. Berarti yang kita buat itu adalah naat bagi aku Ammar. Bukan al-kabirati. Sebab al-kabirati itu naat kepada al-ghurfati, silakan al-ghurfati bukan idofah. Oke. Jadi Ibu Siti Munira silakan Ibu buat naat untuk aku. Oke. Ini saya hapus dulu. Aku Ammarin. Misalkan saudara Ammar yang bagaimana? Yang kecil, yang besar, yang pintar. Azakiyat ya. Zaki. Aku muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Jadi aku Ammarin Zaki. al-zaki atau al-zakiyu? Zaki. Yang cerdas, yang smart ini Ammar atau akunya? Aku dia. Aku yang cerdas, yang smart ini adalah aku. Aku dia, betul. Aku Ammarin al-zakiyu, terus? Fil ghurfatil Kabirati. kabirati. Boleh fil ghurfatil kabirati. Aku Ammarin al-zakiyu fil ghurfatil kabirati. Saudara Ammar yang cerdas itu berada di bilik yang besar, di kamar yang besar. Sudah bagus ini Ibu Munira, alhamdulillah. Selamat. Terima kasih Ustaz. Baik, silahkan siapa lagi kita berlatih membuat kalimat dari idofah dan naat man'ud. Maaf Ustaz. Saya cuba Tadi Ustaz. saya punya tu sudah lobet saya belum dapat dengar Ustaz. Bagaimana Ibu Zara? Tadi kharabun tu apa ya Ustaz? Roboh. Oh, robo ya. Roboh itu apa? Jatuh ya, rumah jatuh. Jatuh. Roboh. Jatuh atau roboh. Oh, itu boleh diguna ya Ustaz deh. Boleh. Al-baitu khoribun, rumah roboh. Al-madrasatu khoribatun. Fi'il madinya khoriba, mudhari'nya yakhrobu, khoriba yakhrobu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Baik, berikutnya Ibu Misalma, silahkan membuat kalimat. Saya confused. Jadinya saya buat yang pendek aja, betul ke atau tidak saya tak tahu Ustaz. Coba Macam ni Ustaz. kita tengok, kita lihat. Sayaratul rijali. Sayaratul Rijal.
Oke. Kan? Mudhafun ilaih. Sayyaratul rijali. Ah, Sayyaratul Lepas rijali. tu sifat dia al-jadidatu. Sayyaratul rijalil jadidatu. Terus? Jadidatul jamilatu. Baru dah Al-jamilah ada alif cantik. lam. Ada alif lam, ada alif lam, Ustaz. Boleh? Terus? Itu je lah. Yang saya pendek tak reti, saya panjang. Ini Sayyaratul coba. rijali jadidatu wa jamilatu. Boleh? Al-jamilatu ada alif lam. Ada. Nah, Kalau saya kalau buat semua ada alif lam. al-jamilatu ada alif lam, Ah. berarti kalimat ini belum ada khobar. Oh. Jadinya Kalau belum ada jamilah khobar belakang. berarti belum sempurna, belum selesai kalimatnya itu. Kalau macam tu, jamilah yang belakang kita buang alif lam je lah. Nah, kalau gitu al-jamilatu buang alif lamnya. Jadi sayaratu ar-rijali al-jadidatu jamilatu. Nah, jamilatun tidak ada alif lam. Dan karena tidak Jamilatun. ada alif lam, maka nakiro. Jamilatun. Maka karena tidak ada alif lam, maka bertanwin. Nah, kalau ini berarti sudah sempurna, sudah selesai. Kenapa? Karena apa? Karena sudah ada khobar. Ada khabar? Jamilatun. Jamilatun. Apa cirinya jamilatun sebagai khobar? Jamilatun pada kereta tu lah, pada sayyarah lah kan? Iya, maksudnya apa ciri bahwa jamilatun menjadi khobar dari kalimat ini? Apa cirinya? Dia khabarnya. Dia Nakirah. apa dia? Nakirah. Nakirah. Nakirah tak ada alif lam. Khobar itu selalunya nakiro. Nakirah. Kalau kita hendak membuat khobar, maka gunakan kata yang nakiro. Nakirah, tak ada alif lam. Okay. Nah, baik, saya ulangi. Sayyaratul rijali lil jadidatu jamilatun. Jamilatun adalah khobar. Kenapa jamilatun menjadi khobar dari kalimat ini? Karena kata jamilatun nakiro, tidak ada alif lam. Sehingga jamilatun bisa menjadi khobar bagi kalimat ini, bagi kalimat atau ayat ini. Lalu mana mubtadanya? Mubtadanya tiga kata, yakni sayyaratul jadidah. Tetapi ada penjelasannya. Sayyaratul rijali adalah mudhof ilaih. Sayyaratul mudhof, ar-rijali mudhof ilaih. Lalu al-jadidatu apa namanya? Jamilatun khobar. Al-jadidatu apa namanya? Jamilatu khabar. Mubtada lah. Apa? Mubtada khabar. Mubtadanya adalah sayyaratul rijal. Tiga kata itu mubtadanya. Ya. Terdiri dari sayyaratu adalah mudhof. Mudhafun ilaih. Lalu ar-rijali sebagai mudhof ilaih. Mudhafun ilaih, ya. Terus al-jadidatu apa? Naat lah tu sifat. Naat bagaimana? Naat kepada sayyarah, Ustaz. Naat kepada sayyaratu. Gitu. Karena sayyaratu mu'annas, maka al-jadidatu juga mu'annas. Dan karena sayyaratu dhammah, maka al-jadidatu juga dhammah. Oke, paham ya Bu ya? Ya Ustaz. Selamat Umi Salma, alhamdulillah. Jadi saya masih bertatih-tatih Ustaz, lambat. Sudah bagus Ibu, tinggal buang alif lam saja, sudah bagus. Saya tak confident, Ustaz. Ya, jadi ingat cara membuat khobar itu bagaimana caranya? Bagaimana cara membuat khobar? Nakirah. Ya, tak ada alif lam. Nakirah tak ada alif lam. Kalau nakirah berarti tidak ada alif lam. Oke, selamat. Alhamdulillah Ibu Salma. Masih ada masa 4 menit atau 5 menit. Silakan Ibu Saadia Harun. Kalau saya nak terjem ke dalam bahasa Indonesia, kamu memiliki anak-anak yang bijak kesemuanya. Saya buat macam ni, boleh tak Ustaz?
atfalu al-azkiyai jami'atun. Betul ke Ustaz? Maka atfalu Al-azkiyai azkiya. Azkiya itu jami'atun. jamak ya Bu ya? Azkiya tu maksudnya bijak kan Ustaz? Iya, jamak kan? Jamak. Dari kata zakiyun. Ya. Kenapa gunakan jamak? Sebab atfal tu jamak. Karena atfalnya jamak. Baik. Azkiya ini kata sifat atau bukan kata sifat? Azkiya macam sifat Bijak atau smart ini kata jadikan sifat atau dia bukan sifat? sifat, jadikan dia naat Ustaz. Iya, jadi naat. Berarti kalau gitu ini belum ada idofahnya. Idofahnya dia nak dijadikan idofah Ustaz. Laka atfalun alkiyau ini belum ada idofah. Ini baru ada naat man'ut. Naat man'ut. Sedangkan yang kita Nak buat berlatih jadi hari ini adalah menggabungkan idofah dengan naat. Atau membuat kalimat yang ada naat dan man'ut yang terbuat dari idofah. Kalau macam tu Tinggal sedikit lagi tambahkan idofah Ibu. jadikan idofah. Coba bagaimana caranya? Jadikan atfalu menjadi mudof. Dan ingat mudof ilaih itu tidak boleh terbuat dari kata sifat. Atfadu. Misalkan laka atfalu apa? Anak-anak apa? Anak. Nak jadikan dia mudhaf tak boleh sifat. Iya, mudof ilaih tak boleh sifat. Kalau mudof boleh kata sifat. Tapi mudof ilaih tak boleh terbuat dari kata sifat. Kalau memiliki anak-anak yang dalam yang bukan sifat apa Ustaz? Apa? Anak-anak apa ya? Hebat, bagus, cantik itu kata sifat. Sehingga tidak bisa menjadi. Anak-anak kampung boleh tak Ustaz? Anak kampung. Anak-anak kampung boleh. Kampung. Coba. Kamu mempunyai anak-anak kampung. Budak-budak kampung. Kampung bahasa Arabnya apa? Korea. Koreatun. Coba. Laka atfalul al-qaryati. Laka atfalul qaryati. Nah, ini laka khabar muqaddam, atfalul qaryati mubtada makhur, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Sudah ada naatnya belum? Belum. Nah, sekarang Ibu berikan naat. Naatnya jadi azkiya'u. Nah, begitu. Laka atfalul qaryati ada alif lam. Ya, sebab ni jadi balik kepada atfal. Iya. Kenapa al-qiya'u diawali oleh alif lam? Karena al-qiya naat kepada atfalu. Loh, atfalu kan tidak ada alif lam. Betul. Tetapi jangan lupa atfalu ini kan mudhof kepada ma'rifat al-qaryati. Setiap mudhof yang diidofahkan kepada kata ma'rifat berarti mudhof itu juga ma'rifat. Begitu ya? Ya, syukran Ustaz. Ibu Sadia, ini apa terjemahannya? Laka atfalu qaryatil azkiyau. Kamu memiliki anak-anak kampung yang bijak. Kamu memiliki anak-anak kampung yang bijak. Nah, begitu. Ya, sekedar mengingatkannya, terutama untuk orang Indonesia ini. Zakiyun itu bahasa Inggrisnya smart. Kalau dalam bahasa Melayu, smart itu bahasa Melajunya ada bijak ya. Iya. Kalau orang Indonesia menyebutnya cerdas. Jadi jika misalkan nanti kita mendengar kata bijak dalam bahasa Melayu itu artinya zakiyun. Dan kalau kita mendengar kata cerdas dalam bahasa Indonesia itu artinya zakiyun. Sama dengan smart. Kalau orang Indonesia menyebut bijak itu bahasa Inggrisnya wise. Bahasa Arabnya hakimun. Nah, wise atau hakimun itu orang Indonesia menerjemahkannya dengan bijak. Sedangkan zakiyun orang Indonesia menerjemahkannya dengan cerdas. Sedangkan dalam bahasa Melayu, Singapura dan Malaysia, zakiyun atau
cerdas itu diterjemahkan dengan kata bijak. Oh iya, saya lupa. Kalau hakimun atau wise bahasa Melayu bagaimana Ibu? Bahasa Melayunya? Wise. Pintar ya, Ustaz. Pintar. Pintar itu kan apa Bijak tuh? juga, Ustaz. Oh, bijak juga. Sama lah, lebih kurang. Kurang lebih. Ada diksi yang lain tak atau ada mufradat lain tak dalam bahasa Melayu untuk menyatakan makna dari wise atau hakim? Cerdas. Bijak. Tidak. Bijaksana. Atau bijak juga? Ya, Ya. bijak. Baik. Kalau gitu berarti bijak itu maknanya boleh smart, boleh zakiyun, boleh hakimun, tergantung konteks ya Ibu ya? Tergantung konteks ya? Iya, Pak. Iya, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Siapa lagi mau coba sedikit lagi? Ustaz, saya cuba Ya, Ibu Laila silakan. Kalau saya salah, Ustaz betulkan ya. Ya, insyaallah. Wajhu tiflati Wajhu tiflati as-saghirati as-saghirati. yang kecil ini tifla atau wajhu? Okay. Yang Wajhu. yang kecil ini wajah atau anak? Oh, anak lah Atifl as-saghiri, as-saghirati, Ustaz. Oke. Berarti ini as-saghirati naat kepada mudhof ilaih ya? Ya, kepada tiflah. Tiflati. Latif latifatun. Ya, lembut, halus. Ya, kalau kita nak cakap comel apa ya Ustaz dalam bahasa Arab? Bagaimana? Wajah anak kecil itu comel. Oh, latifun. Latifun ni. Oh, wajah ya. Wajah jadi latifun. Latifun Ya. balik pada wajah lah. Kembali kepada wajah. Yang lembut, yang halus itu wajah atau budaknya atau anaknya. Wajahnya. Jadi latifun lah. Ya, latifun mudzakkar. Kenapa? Karena latifun ini khobar bagi wajhu. Latifun itu bahasa Melayunya comel ya? Lembut kan Ustaz? Lembut. Latif. Lembut. Ada tak kalimah selain daripada lembut tu biasa kita kata wajah tu comel kan kalau kanak-kanak Ustaz. Oh. Iya. Apa ya? Imut gitu ya? Imut. Funny ya Bu ya? Funny ya? Lucu. Apa tuh? Ya udah kita gunakan latifun sajalah. Cute ya, Latifun. Ustaz. Gimana, Bu? Cute. Oh, cute ya. Cute. Bahasa Inggrisnya cute ya? Bahasa Inggeris, cute. Cute ya. Cute. Ya. Oke. Kalau comel itu apa? Dulu tuh saya pernah ingat ya, comel itu ya anak Zorifun, kecil Ustaz. Zorifun. Boleh tak, Ustaz? Zorifun. Iya, Zorifun. Zorifun itu bagus. Oh, bagus ya. Bukan comel eh. Manis Pak, manis halus. Manis. Ya, manis. Comot ni, Ustaz. Keluarkan Kalau di Indonesia ada ungkapan begini. Ada hitam manis. Black sweet. Black Sweet. Ada lagunya tuh. Black sweet. Black Sweet ya. Yang hitam manis pandang tak jemu, Ustaz. Itu lagunya. Lagu Al-Azmi, Al-Azminya lagu. Lagunya tuh gimana? Pandang Al-Azminya tak jemu, pandang tak jemu. Lupa lagi saya. Lupa lagi. Manis, hitam manis. Kalau cantik jelita begitu ya. Cantik jelita. Hitam manis. Cantik jelita. Nah, tadi Pak Haji sebut apa manis ya? Nah itu Halun. wajah juga berkaitan dengan wajah. Oke, alhamdulillah. Boleh satu orang lagi? Siapa yang mau buat lagi? Satu orang lagi. Ibu Masna, silakan Ibu. Diulangi. Kalau jamak fawakihu itu tidak ada tamar putoh. Kalau mufradnya fakihatun,
Ada tamar butoh, tapi kalau jamaknya fawakihu tidak ada tamar butoh, fawakihu saja. Mana yang mau gunakan? Jadi macam mana Ustaz? Ibu mau gunakan mufrad atau gunakan jamak? Mufrad. Nah, berarti fakihatun bukan fawakihu. Fawakihatu. Fakihatu. Okey. Fakihatu rijali Fakihatur rijali ya. jamili. Yang bagus itu laki-laki atau buahnya? Buah lelaki. Buahnya. Nah, buah ini kan fakihatu muannas ya. Ya, fawakihatu al-tilmizu Ustaz. Fakihatur rijali. Tadi Ibu gunakan al-rijali boleh. Nah, tapi al-jamilnya al-jamilatu atau al-jamili? Jamilun Ustaz. Kenapa jamilu mudzakkar? Rijal laki-laki kan? Iya laki-laki betul. Berarti Ibu mau gunakan naat untuk mudhof ilaih ya? Mudhof. Naatnya Ibu mau gunakan untuk mudhof ilaih atau gunakan untuk mudhof? Untuk mudhof, Ustaz, untuk mudhof. Kalau untuk mudhof berarti kembali kepada fakihatu. Fakihatu muannas. Jadi al-jamilah. Jamilu tak boleh. Al-jamilatu. Jamilatu. Oh, jamilatu. Karena apa? Karena al-jamilatu ini naat kepada fakihatu. Fakihatu muannas, makanya al-jamilatu juga harus muannas. Jamilatu Ustaz Ya. Fakihatu rijal jamilatu, tapi ini belum selesai. Azizatun. Ada alif lam tak boleh tanwin. Tidak ada alif lam Ustaz. Azizatun. Oh, ladzizatun. Nah, betul. Oke, betul. Ladzizatun. Apa artinya ladzizatun? Sedap Ustaz, sedap. Sedap. Fakihatur rijali li jamilatu ladzizatun. Silakan Ibu Masna terjemahkan. Tarjimi ila Indonesia ya. Buah lelaki itu yang kacak sedap. Buah lelaki atau buah bagus laki-laki buah bagus para lelaki itu sedap. Gitu ya. Buah bagus para lelaki itu sedap. Lagi itu sedap ya, sedap. Boleh Ustaz. Boleh, ini udah betul. Al-jamilatu naat kepada fakihatu. Ladzizatun khobar kepada fakihatur rijali lil jamilatu. Fakihatur rijali mudhof dan mudhof ilaih. Fakihatu mudhof, rijali mudhof ilaih. Begitu. Ya, alhamdulillah. Selamat Ibu Masna ya. Baik, sudah cukup Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah. Tuntas sudah pelajaran kita pada malam hari ini. Kita ucapkan bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Oyong keluar dulu. Ini ayam ya. Ini ayam dulu. Sekarang oyong. Oyong di sebelah kanan. Sudah cukup. Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah berlatih cukup banyak ya pada malam hari ini. Pelajaran malam hari ini adalah tentang membuat kalimat, menggabungkan naat dengan idhofah. Dan tadi naatnya mengikuti mudhof. Mengikuti mudhof bukan mengikuti mudhof ilaih. Alhamdulillah tadi sudah cukup bagus ya. Tetapi prinsipnya begitu saja. Mudah, yakni cara menggabungkan naat dengan idhofah itu naatnya harus sama dengan man'utnya. Kalau man'utnya adalah mudhof, maka lihat mudhofnya. Kalau mudhofnya mudzakkar, maka naatnya mudzakkar. Kalau mudhofnya
doma atau kasroh, maka naat juga harus doma atau kasroh. Itu saja ya. Baik, cukup Bapak Ibu sampai sini dulu ya. Ustaz. Cukup, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ayo ikhwan wa akhwat, alhamdulillah hadza wa fi hadhihi al-lailah wa natamanna liqa fil usbu' al-qadim insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita dalam belajar malam hari ini. Mohon maaf atas kesilapan, kekurangan ataupun kelupaan. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.